Baik, Bu. Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya share screen, ya. Saya akan menjelaskan terkait dengan contoh soal yang kemarin. Sebenarnya ada satu lagi, ini ya presentasi untuk tugas besar kalian. Harusnya ada itu juga. Kalau misalnya ini Anda ada waktu, kapan ya? Saya juga di luar kota ini sampai besok. Nyampe Depok malam. Saya pengen ketemu kalian sekali lagi untuk tugas besar biar setelah UTS itu langsung running gitu. Nah, tapi untuk saat ini yang paling urgent adalah membahas contoh soal ya. Oke. Udah nampak? Udah, Bu. Udah, Bu. Dan saya Ibu suaranya putus-putus. Tes. oke. Suaranya putus-putus, Bu. Ibu suaranya putus-putus. Mungkin Anda udah jawab dari tadi, tapi saya itu baru dengar ini dari tangan. Ya, Ngeheng, bro. dan terjadi lagi. Aduh, ibunya. Nah, mungkin perlu Anda perhatikan ya dalam proses desain itu ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Ya, seperti gambar ini. Ini adalah pemodelan struktur ya. Ini yang disebut pemodelan struktur. Apa fungsi pemodelan struktur? Ada yang tahu? Jadi, pemodelan struktur ini fungsinya untuk analisis struktur ya, untuk memudahkan analisis struktur di mana pemodelan struktur itu merupakan bentuk asli suatu struktur jadi atau mungkin baru mau dibangun itu disederhanakan menjadi model yang bisa dianalisis untuk dicari gaya-gaya dalamnya. Contohnya seperti ini. Ini adalah visualisasi atau pemodelan struktur dari cross girder atau ini ya cross girder jembatan rangka atau diafragma ya. Jadi ini potongan melintang dari suatu jembatan. Nah, kalau Anda mau mendesain cross girdernya, maka Anda harus buat pemodelan strukturnya terlebih dahulu. Pemodelan struktur ini meliputi apa? Nah, meliputi yang pertama, geometri strukturnya ya, bentuknya seperti apa, terus dimensinya, bukan dimensi penampangnya, tapi dimensi panjang, kayak gitu ya, lebar misalnya gitu. Kemudian tumpuannya apa, ya asumsi tumpuan. Sendi, roll, atau jepit-jepit, atau sendi jepit, atau sendi jepit roll, ya, itu tergantung dari struktur yang akan kita modelkan. Dia bisa diasumsikan apa gitu. Nah, setelah itu ada pembebanan, ada beban-beban rencana misalnya di sini. Ini beban rencana apa sih? Ini adalah beban rencana untuk trotoar misalnya gitu. Terus ada ini QSDL dan QLL dua ya. QSDL berarti topping atau superimposed dead load. Contohnya aspal gitu ya, QSDL tuh.
Terus KLL-nya ya mungkin beban kendaraan yang merata dalam pasan, misalnya gitu. Terus yang ketiga, berikutnya misalnya ini ya, ada beban roda ya. Misalnya kendaraan lewat sini kan posisi rodanya seperti ini kan. Jadi ini roda nempel di sini misalnya. Rodanya misalnya ada di sini. Di sini. Nah, ini kan kalau pada diafragma ini kan menjadi beban terpusat. Oke ya, terbayang ya, ini adalah yang disebut dengan pemodelan struktur. Dalam pemodelan struktur itu ada geometri bentuk struktur, terus tumpuannya apa, habis itu beban-bebannya apa. Nah, kalau udah seperti ini, maka bisa kita analisis struktur. Kalau Anda misalnya mau analisis struktur, nggak ada pemodelan strukturnya, ya zong, ya nggak bisa dimodelin, nggak bisa diselesaikan. Gitu ya. Oke, itu pertama. Nah, selanjutnya ya kita masuk ke tahap 1. Oh, sorry, soalnya dulu deh. Ya. Soalnya suatu struktur simple beam atau cross girder ini ya dengan pembebanan sebagai berikut. KDL1, KDL2, KLL1, KSDL, KL2, PLL ya, misalnya seperti ini. Kemudian beban di atas belum termasuk berat sendiri struktur. Jadi nanti setelah Anda analisis struktur, kemudian preliminary design ketemu penampang ya, ketemu dimensi penampang, maka Anda cari beratnya penampang yang akan Anda gunakan itu berapa. Lalu masukkan ke dalam beban DL ya. Ini pada tengah bentang terdapat penyokong lateral. Ya, jadi ada penyokongnya. Sehingga nilai LB-nya berapa ini? L per 2, gitu ya. Nah, yang diminta adalah Anda diminta merancang profil atau mendesain profil yang aman. Kata kuncinya di sini adalah yang aman. Bagaimana kalau yang aman? Aman digunakan pada struktur di atas. Kalau yang aman ini berarti syaratnya adalah MO ya harus lebih kecil dari MN. MO ini adalah hasil analisis struktur ya dengan beban-beban rencana. Sedangkan PMN itu adalah kekuatan nominal dari penampang profilnya, penampang profil. Ya, kalau MU itu gaya-gaya dalam dari dari struktur ini. Kalau PMN adalah terkait dengan penampang profilnya ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Jelas? Halo? Insya Allah jelas, Bu. Oke. Saya lanjut ya. Langkah pertama. Menghitung gaya-gaya dalam. Nah, di sini karena batang lentur murni, maka yang hitung adalah momen. Halo, gimana? Iya, Bu. Ya, Bu, masuk, Bu. Terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Putus-putus ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Lancar, Bu. Gimana? Iya, Bu. Saya yang Suara nggak Ibu dengar lancar, suara Bu. kalian. Suaranya lancar, Bu. Masuk, Bu.
Oke lah ya. Masih putus-putus? Masih putus-putus? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Putus-putus. Baik. Ya. Langkah pertama adalah menghitung gaya dalam. Dalam hal ini adalah momen, karena yang kita desain adalah batang lentur murni ya. Jadi kita mencari gaya dalam momen berdasarkan beban yang bekerja. Nah, di atas, struktur di atas itu adalah sudah suatu pemodelan struktur. Sehingga Anda bisa gunakan pemodelan struktur tersebut untuk mencari gaya-gaya dalam. Oke, pertanyaannya adalah kalian bisa tidak untuk analisis struktur mencari gaya-gaya dalam dari struktur di atas? Bisa nggak? Bisa, Bu. Itu simple PIM ya. Bisakah? Bisa, Bu. Atau chat aja, kalau kadang saya suka nggak dengar, padahal Anda dengar suara saya. Oke, kalau bisa saya teruskan ya. Berarti nomor 1 ini nanti Anda analisis struktur, ketemulah nilai MU. Ya. Nah, yang perlu Anda ketahui dari MU ini adalah Anda harus mengkombinasikan beberapa beban. Misalnya, MDL1. Ya. Ada kan MDL1? Cari MDL-nya berapa. Ya. Terus cari lagi apa? MLL1 misalnya ya. Itu berapa. Terus MDL2, MLL2, terus MPL ya. Nah, setelah ketemu semua, perhatikan kombinasi pembebanan. Untuk DL, ada nggak itu material beton? Kalau tidak ada, ada. Ada plat lantai kan? Nah, kalau misalnya di situ asumsi aja, kalau misalnya beton bertulang, maka DL untuk beton bertulang ini adalah 1,3. Tapi kalau DL-nya untuk baja berapa? Betonnya ini ya, betonnya. Nah. Ini 1,3. Tapi kalau DL untuk plat baja ya, atau struktur baja itu 1,1 baja ya. Nah, ini 1,1 gitu. Selanjutnya SDL. SDL berapa? Nah, biar Anda ngerti, tolong dibaca SNI ya untuk pembebanan pada jembatan. Oke, ya. Nah, setelah MU ketemu, ya. Bu. Ini buat kombinasi pembebanan. Oh, Bu. berarti MU-nya di sini, sorry. Ini adalah MU. Ya? Ya, gimana? Itu yang beban terpusatnya Halo? emang ada per meternya ya, Bu? Tiap Tajong.
Oke, coba untuk beban terpusat, sorry, mungkin saya salah ya. Beban terpusat kilonewton, bukan kilonewton per meter, ya. Itu saya copy paste mungkin. Beban terpusat kilonewton. Berarti yang ini saya hapus nih. Ini adalah MDL, MLL gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Yang sini nih menghasilkan gaya dalam momen berdasarkan kategori bebannya. Kemudian yang nomor 2 adalah mengkombinasikan momen berdasarkan kategori bebannya. Jadi ini menjadi MU gitu ya. Oke, selanjutnya preliminary design. Nah, preliminary design ini apa? Preliminary design itu kan syaratnya MU lebih kecil, sebenarnya lebih kecil sama dengan sih. Lebih kecil sama dengan P MN. Nah, P-nya berapa ini? P-nya 0,9 ya. Nah, MN-nya itu adalah FY, jadi kita tulis di sini. Karena sama dengan, maka MU sama dengan P, ya. P itu saya tulis langsung 0,9 kali FY kali ZX. Gitu. Kemudian yang kita cari adalah ZX. Berarti MU per 0,9 FY. Oke. Nah, FY-nya bagaimana? Kalau tidak dijelaskan mutu bajanya, Anda bisa menentukan sendiri. Ya, misalnya ini pakai gunakan mutu baja BJ41 misalnya ya. Nah, tapi kalau nggak ada note gini, silakan Anda tentukan. Tapi Anda tulis, bukan di awang-awang atau hanya di pikiran. Misalnya waktu Anda preliminary itu Anda sebutkan, Anda bilang bahwa akan digunakan mutu baja BJ37 atau BJ41 atau BJ berapa gitu ya. Seperti itu, BJ50 misalnya. Nah, setelah ini tahu, berarti BJ41 itu F yield-nya 250 misalnya ya. 250. Maka ini Anda lanjut. MU-nya berapa? Ya. MU berapa? Berapa? MU kan ketahuan. MU ketahuan nggak? Hah? MU ketahuan nggak? MU ketahuan lah. Ini kan Ketahuan, Bu. nilai MU-nya dibawa ke sini. Oke? Terus F yield-nya tahu nggak? Tahu. Kan ini. Ya kan? Sehingga nilai ZS bisa diketahui. Ya, nilai ZX bisa diketahui. Nah, sekarang saya coba ini ya, share screen untuk tabel baja. Kalian sudah terima semua tabel baja? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik.
Oke. Contohnya seperti ini. Tabel baja, misalnya nilai ZX-nya berapa? Jangan lupa satuannya ya. Kalau di sini, yang ada di sini ini sentimeter pangkat 3. Ya. Di sini satuannya sentimeter pangkat 3. Tapi mungkin MU ini mix ya, sehingga Anda harus samakan satuannya. MU biasanya pakai kilonewton meter. Terus F yield itu kan MPa, ya kan? Newton per milimeter persegi. Silakan samakan dulu satuannya. Setelah itu, misalnya dari milimeter, yang di tabel ini adanya adalah sentimeter pangkat 3. Berarti Anda harus samakan lagi ya satuannya. Terus misalnya Anda mau pakai profil baja ini misalnya ya. Yang ini. Letak ini ke bawah. Nah, ini kategorinya. Tinggi, lebar, tebal, dan seterusnya sampai di sini ZX. Oke. ZX-nya adalah ini. Nah, misalnya hasil preliminary design Anda dapat misalnya nih 400 misalnya ya, 400 sentimeter pangkat 3. Nah, Anda bisa ambil antara ini, ya, ini sebenarnya 300-500 tapi yang panci. Kalau ini 300-500 yang pas. Nah, kalau yang ini dekat, ya. Tapi Anda harus berpikir beratnya ini belum masuk. Atau ini, ya. Ini belum masuk. Nah, Anda boleh ambil yang ini. Ya. Ambil itu. Dengan asumsi berat sendirinya belum masuk, sehingga ketika nanti dimasukkan, mungkin dia lebih dekat ke sini. Kalau ini mungkin melebihi, misalnya gitu. Sampai di sini jelas? Ibu. Oke ya. Nah, Ibu. ya. Chat Q. Bu. Silakan. Ibu, pertanyaannya di chat, Bu. Halo. Itu, Bu, tolong Ya, saya dengar. dijelasin cari momennya bisa nggak, Bu? Soalnya bingung, Bu, kalau bebannya kayak gitu. Oke. Baik, ya saya coba jelaskan. Ini saya stop screen dulu. Nah, mencari MDL, MLL, ya. Oh, ini saya salah ya. Berarti ini mekanika teknik dong. Carilah momen akibat beban ini. Bisa nggak kalian? Yang Anda cari mana? Prediksi ya beban terbesar, momen terbesar kan ada di sini kan? Bu belum nongol, Sehingga Bu. Anda cukup mencari di sini dengan tinjauan di tengah bentang gitu. Nah, bebannya ini aja misalnya. Misalnya QDL1. Ya? Bu, maaf share screen-nya belum keluar, Bu. Coba dicek. Ini adalah M
MDL, MLL itu mencari gaya dalam, ya. Mencari gaya dalam momen. Jadi ya cari dulu reaksinya, ya arah vertikal. Kalau horizontal mungkin nggak kepake. Reaksi vertikal, misalnya ini A, ini B. Nah. Momen akibat QDL, ini berapa? QDL 1, ini berapa? QDL 1 ini menyebabkan momen di sini kan? Itu, ya. Berarti Anda harus mencari RADL1. RADL1 kali jaraknya ya X dari sini ke sini berapa? Ini misalnya X1. Kemudian dikurangi beban, ya, momen akibat beban yang QDL1 ini. Kan kita nyarinya satu persatu. Ya. Setelah itu baru dikombinasiin gitu. Misalnya ini saya kasih kode ya. C K MC sama dengan RADL1 kali X1 minus QDL1 kali 1 kan kali 3,5. Benar? Ini untuk QDL1 ya. Nanti QLL1 ya kayak gini, tapi objeknya LL1 gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini saya nulisnya jangan MC deh. MDL1C. Jadi momen akibat beban QDL1 di C, itu maksudnya. Kenapa harus di C? Karena C ini kan maksimum di situ. Ya enggak? Dia maksimum kan di situ. Kemungkinan terbesar nilai maksimumnya ada di tengah bentang. Karena ini simple beam, maka di tengah bentang. Ini harus Anda cari satu persatu. Nanti kalau sudah ketemu MDL1-nya berapa, MDL2-nya berapa, MLL-nya berapa, baru dikombinasikan ke pembebanan. Gitu ya. Bagaimana? Jelas? Bu, mau tanya, Bu? Iya. Untuk yang QDL1 itu dikalinya 3,5 bukan 2,5, Bu. Berapa? 3,5 apa 2,5? Oh iya, sorry, saya salah. Oke, benar, 2,5. Ya, ini ya, ini kan 1 ke sini, ini 1 sama setengah. Ya, 2,5, benar. Oke. Oke, sudah jelas ya. Ini pokoknya ini saya anggap kalian sudah bisa mekanika teknik. Bu. Jadi pancingannya cukup itu saja. Anda silakan kalau belum
paham mekanika teknik, belajar lagi mekanika teknik. Kalau ada catatannya biasanya kan tinggal buka, nginget-nginget, oh ya kayak gini, gitu kan? Bener kan? Kayak gitu. Oke, baik, kita Bu, lanjut. mau nanya, Bu. Ya, silakan. Tadi itu berarti kalau ngitung yang QLL2 itu gimana, Bu? QLL2. Kan itu bebannya. QLL2 itu dari sini ke sini. Kan QLL2 ini apa sih? Beban hidup pada lantai kendaraan kan? Misalnya sini, ini QLL2 nih. Oh, jadi QLL2-nya itu nggak sampai tumpuan ya, Bu? Betul, yang sampai tumpuan itu QSDL. Sorry, kok nggak ada QDL ya? Langsung saya kasih QSDL. Oke lah, nggak apa-apa. Berarti QSDL itu yang dari ujung sini sampai sini. Harusnya ini QDL. Jadi berat sendiri, plat lantainya itu berapa QDL. Nanti QSDL itu sama dengan QLL. Nanti ya, kalau ini kan soal nggak masalah. Nanti waktu Anda mendesain, buatlah seperti ini. Jadi untuk SDL dan LL itu dari sini sampai sini. Ya, paham? Kalau yang bawah ini sebenarnya masuk QDL. Tapi karena di sini tidak saya sebutkan, ya, anggap aja ini QSDL. Oke, yang bertanya udah jelas? Bisa saya lanjut? Bu, Ya. itu berarti kan untuk nyari momennya berarti tadi sama ya, Bu? Berarti RAV tadi gimana, Bu? RAV habis itu dikurang yang QLL2 ya, Bu? Berarti ya, Bu? Iya. QLL2 dikali itu titik tengahnya berarti dari mana ke mana, Bu? Sinilah. Berarti kan tinjaunya di sini kan? Kalian anggap aja ini bebannya setengah sini kan? Bebannya kan di sini kan berarti? Oke, ini bebannya. Iya, Nah, kalau udah tahu bebannya, udah bisa kan? Berarti Bu. A akibat setengah QLL ini. Apa harus setengah? Kan ini dibagi 2, terus ini yang membebani. Ya udah, berarti kan ini aja sebenarnya. Ini yang bekerja. Ini kan simetris ya, jadi sama gitu. Nah, terus ini cari titik tengahnya. Ya kayak seperti biasa lah. Oke, itu untuk beban hidup. Ya, Bu. Kalau untuk beban matinya dari ujung sini sampai sini. Oke, begitu ya. Ibu, Ya, untuk yang setengahnya lagi berarti nanti masuk ke yang tumpuan rollnya itu atau gimana? yang setengah ini. Iyalah, setengah ini kan nggak usah Anda lihat. Anda ngeliriknya kan sisi kiri aja. Sisi kanan berarti kita sama kan? Iya. Bu, berarti tadi yang QSDL itu dari ujung tumpuan, Bu? Untuk kasus struktur yang di sini, ya, dengan catatan ini, untuk kasus struktur yang di sini. Kalau Anda nanti mendesain secara real, SDL itu dari sini sampai sini. Oke? SDL itu contohnya overlay. Overlay kan trotoar nggak perlu di overlay. Perlu nggak? Nggak kan? Oke. Untuk kasus di sini, karena nggak ditulis QDL, ya, QDL2, maka kita anggap dari ujung sini sampai ujung sini. Paham? Untuk kasus struktur ini. Ya. Oke, jelas? Halo? Iya, Bu, jelas, Bu. Iya, Bu. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Bu. Ya, baik. Sudah sampai preliminary design, ya. Terus masuk ke penentuan
profil. Tadi kan ketemu nilai Z. Ya. Nilai Z inilah ZX ya. Inilah yang kita compare ke tabel baja. Kita kan mau memilih atau menentukan profil kan? Datanya untuk menentukan profil yang kita pilih berdasarkan besarnya nilai ZX. Oke? Inilah ciri khas dari batang lentur murni. Batang lentur murni itu kan bentuknya horizontal, ya kan? Misalnya horizontal gini. Nah, dia yang bikin suka fail, ya, fail itu apa sih yang suka fail? Nah, kan biasanya lendutan. Agar kuat, ya, dia stabil lendutannya, ya, maka harus dicari nilai Z yang oke, yang besar. Tapi kan nggak mungkin nilai Z-nya itu jadi ekstrim, kan nggak mungkin. Ya kan? Nilai Z-nya ekstrim kan nggak mungkin. Maksudnya ekstrim tuh gede banget. Nah, itu ya. Jadi nilai Z ini kita pakai untuk menentukan profil pada batang lentur. Ya, atau batang ini. Ini jelas ya. Cara milihnya seperti tadi. Nilai Z yang Anda peroleh itu berapa? Terus nilai Z yang di tabel yang dekat dengan nilai Z Anda itu berapa, gitu ya. Nah, dan tolong perhatikan. Note ini ya. Untuk batang lentur murni, ya, pilihlah H dan B-nya, H dan B-nya yang separohnya. H lebih besar daripada B. Ini kan 200, 100. Nah, inilah profil yang akan saya pilih. Kenapa enggak? Atau mungkin 300, 150. Kenapa enggak 250, 250? Ini kan ZX-nya kan gede. Tapi di sini lihat beratnya, ya, yang pertama. Yang kedua, kalau profil H sama dengan B, itu lebih cocok untuk batang aksial, ya, batang aksial. Tapi kalau H lebih besar B, dia biasanya lebih ringan materialnya dan ini lebih cocok dipakai untuk batang lentur murni. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, seperti itu. Note ya, kalau untuk batang lentur murni, pilih H lebih besar B. Tapi untuk aksial, H sama dengan B. Bagaimana kalau aksial saya pengen H lebih besar B? Kalau aksial masih bisa, masih oke lah. Tapi biasanya nanti nilai R-nya kecil, sehingga dia field-nya itu di KL per R atau faktor kelangsingannya yang nggak memenuhi syarat gitu, atau faktor tekuknya yang tidak memenuhi syarat itu nggak diizinkan gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jam 4.20 saya sudahi ya, karena jam 4.55 saya harus ke ini. Saya kan ini lagi di Pontianak nih, dalam rangka survei pelaksanaan KJI KBGI. Jadi 4:30 nanti ketemu lagi dengan Politeknik Negeri Pontianak gitu ya. Ini saya lagi off. Oke, saya lanjut lagi ke yang step-step ya. Oke. Terus
ini ya, menentukan profil. Oke, udah poin 4. Nah, selanjutnya memasukkan berat profil untuk menentukan momen ultimate. Nah, berat profilnya tadi kan ada, ya kan? Tinggal Anda tinggal Anda cari momennya berapa. Ya, berarti kan kalau untuk berat sendiri ini kayak beban merata kan? Clear? Beban merata. Bisa Anda gunakan rumus praktisnya, misalnya 1/8 QL kuadrat, misalnya, silakan ya. Nah, setelah itu masukkan sebagai DL, momen akibat berat sendiri. Ya, oke ya. Sampai di sini clear? Ibu, Clear ya? berarti yang dimasukin cuma DL-nya doang, Bu? Maksudnya? Yang dimasukin hanya DL-nya saja maksudnya? Kan memang Anda mencari MDL. Ya, MDL. Berat sendiri. Meskipun di kombinasi beban sebelumnya, di pemodelan struktur nggak muncul DL, nah ini tetap harus Anda masukkan. Ya. Misalnya tadi MU itu berapa? Ya. Misalnya MU 700 kilonewton meter. Nah, MDL-nya ini berapa? Misalnya 10. Ini jangan langsung dijumlahkan, tapi plus 1 ya, 1 MDL. Kenapa 1,3? Kan berat sendiri yang Anda hitung ini adalah baja, ya kan? Kalau baja itu faktor pengalinya 1,1. Asumsinya nggak ada impact, nggak ada beban tambahan waktu ngecor, itu nggak ada kan? Dia kan fabrikasi, di situ dipasang. Sehingga faktor pengalinya itu naiknya 10% doang, gitu ya. Kayak gini, ini menjadi total. MU total. Nah, setelah ini, ya. Berarti MU-nya ada 2 ya, Bu? Yang sebelum dikasih berat sendiri sama yang sesudah ya, Bu? Betul. Kalau sebelum dikasih itu, misalnya kasih nama MU aja misalnya. Atau MU1 boleh. Nah, setelah ditambah dengan berat sendiri, momen akibat berat sendiri menjadi MU total, misalnya gitu. Clear ya? Baik, Bu. Oke. Nah, setelah itu ya selesai, ya. Ini keep dulu. Ya, keep dulu. Kita mau menginvestigasi profilnya. Sehingga bisa ketahuan berapa MN-nya ya, MN-nya. Berapa MN-nya. Nah, sebelum sampai kita di ujung MN ya. Nih, masukkan profil yang sudah dipilih tadi, udah dapat kan? Tentukan profil. Nah, berarti local buckling. Ya, cek local buckling. Berapa cek local buckling? Cek local buckling tahu kan rumusnya? Halo? Halo? Halo, Iya, tahu Bu. rumusnya? Nggak perlu saya jembreng lagi ya. Oke. Iya, Bu. Dapat apa namanya? Kompak atau tidak kompak atau langsing gitu ya. Langsing. Nah, terus setelah itu adalah cek lateral buckling. Cek lateral buckling berdasarkan apa? Berdasarkan penyokong lateral, ya kan? Tadi dijelaskan di tengah bentang ada penyokong lateral. Berarti kan gini. Ini misalnya L, ya. Misalnya batangnya ini L. Di tengah bentang ada penyokong lateral. Berarti ini L per 2. Gitu kan? Iya, Bu. Nah, berarti LB sama dengan L per 2. Begitu
Ya, begitu kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Baik. Nah, selanjutnya kemarin di komponen dalam mencari LP, dalam mencari LR, ya. Kalau LP gampang, ya kan? LP gampang. Faktornya hanya modulus elastisitas sama FY. Tapi untuk LR, kemarin itu ada apa saja. Nah, sekarang saya tunjukin nih. Ya. Di tabel. Di tabel. Kita pakai tabel. Kalau mau hitung sendiri boleh. Rumusnya kan udah saya kasih kemarin ya. Nah, bukan yang ini. Ini LP-nya nih. Tapi LR-nya nih kayaknya nggak ada. Misalnya saya mau pakai yang 300, 150. Ya. Ini ada nih, LP-nya berapa. Ini juga ada nilai ZX. Tapi sebenarnya bukan yang ini tabelnya. Ini hati-hati, ini untuk F-yield 210. Kita kan pakainya 240 ya. BJ41 kan? Tadi bilang 250 ya. Sorry, harusnya 240 kayaknya BJ41. Nah, ini dia. Ini BJ41 nih. Tapi jangan yang ini. Saya pengen yang ada nilai X-nya. Ada nilai. Nah, ini dia. Jadi ada 2 jenis tabel ya. Yang sebelumnya jangan. Yang ini. Nah, di sini Anda bisa lihat nih. Di sini ada LP kan enggak? Ini LP-nya. Terus ini ada LR. Enak kan? Anda nggak perlu cari nilai LR yang panjang dan lebar. Clear? Clear, Halo? Bu. Ya. Cuman Anda lihat nilai F-yield-nya ya. Nilai F-yield ini berdasarkan mutu baja. Ya, oke. Nah, ini kalau Anda mau lihat ya, semua ada di sini. Ini adalah SX-nya, ZX, IY, I kecil luasan, modulus elastisitas, modulus geser, J, ya, H, IW, X1, X2, FR, ya, FR-nya juga ada di sini. Oke. Jelas ya? Oke. Nah, silakan Anda coba. Pokoknya gini ya, tugas ini kan belum dikerjakan, tapi step-stepnya kan udah saya kasih. Tolong dikerjakan, nanti deadline-nya saya edit. Nggak masalah, Anda dianggap late atau terlambat atau apa, biarin aja. Yang penting Anda semua upload gitu ya. Untuk kasus ini, deadline saya nggak perhatikan ya. Yang penting nilai tugas Anda masuk. Jelas ya? Jelas, Bu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Saya udah di WA panitia. Tapi nggak apa-apa, sedikit lagi. Ya. Setelah cek lateral buckling, karena Anda pegang tabel ya, untuk cek lateral buckling ini saya rasa nggak ada masalah. Bener kan? LP, LR langsung dari tabel. Padahal kalau Anda ngitung secara manual mungkin hampir setengah jam. Oke, terus setelah itu kita berdasarkan local buckling, kondisinya apa, berdasarkan lateral buckling, MN-nya apa, gitu kan? Nah, poin 8, inilah tentukan nilai MN berdasarkan poin 7. Jelas? Halo? Jelas? Gimana, Bu? Suaranya putus-putus. Waduh. Sekarang bagaimana? Sekarang udah jelas, Bu.
Oke, saya ulangi ya. Poin 8 itu menentukan nilai MN berdasarkan poin 6 dan poin 7. Maksudnya adalah berdasarkan lokal buckling dan lateral buckling. Kondisinya seperti apa sehingga Anda bisa menyimpulkan MN-nya itu berapa gitu. Ya, jelas ya poin 8? Halo? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Setelah MN ketemu, ya, maka bandingkan MUT ya, ini bukan MU saja. Tadi kan ada 2 MU kan? Ya, MU sebelum berat sendiri struktur dimasukkan dan MU setelah berat sendiri dimasukkan. Nah, berarti MU yang kita pakai adalah MU setelah berat sendiri dimasukkan, ya. Ini syaratnya adalah lebih kecil dari PMN, P-nya 0,9 karena batang lentur murni 0,9. Nah, kalau ini memenuhi syarat, berarti langkah untuk penentuan profil Anda, ya, profil yang aman sudah oke, ya. Langkah untuk menentukan profil yang aman sudah di depan mata, sudah di genggaman. Tinggal cek satu lagi. Cek satu lagi ini ditinjaunya bukan berdasarkan kekuatan, tapi berdasarkan stabilitas struktur. Dalam kita mendesain, itu kan kita harus memperhatikan 2 kondisi. Ya, desain struktur itu kita tentukan berdasarkan 2 kondisi. Kondisi pertama adalah berdasarkan kekuatan. Kondisi kedua berdasarkan stabilitas. Kekuatan itu poin 9 ini. Ini adalah cek kekuatan. Nah, yang poin 10 adalah cek stabilitas. Selanjutnya cek lendutan. Ya. Lendutannya bagaimana? Nah, kalau untuk jembatan itu batasnya adalah L per 800. Kemudian bebannya adalah tanpa faktor beban. Tanpa faktor beban. Silakan Anda gunakan rumus praktisnya aja, karena kalau lendutan Anda pakai penurunan dan seterusnya mungkin nggak jadinya bukan tapi mekanika teknik gitu, ya. Oke, tanpa faktor beban, DL misalnya gitu kan, yang ada itu apa? DL, SDL, dan seterusnya, ya. Tanpa faktor beban. Itulah lendutan, ya. Dan seterusnya. Itulah kalau untuk cek lendutan itu tanpa faktor beban. Jelas ya? Oke? Oke. Halo? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Ya, Baik. Bu. Baik. Ya, karena waktunya sudah habis, ya, udah 21, maka saya cukupkan sekian. Oke, tugasnya jangan lupa dikumpulkan dan nanti saya kasih slot kalian untuk meng-upload model jembatan, ya. Upload model jembatan. Nanti saya bikin dulu. Oke ya. Kalau untuk mengupload model jembatan, cukup perwakilan kelompoknya saja ya. Oke. Misalnya ada 7 kelompok ya, 7 orang saja ya mengupload. Jadi nggak repetisi si kelompok 1 ngupload 3, nggak usah. Nanti saya ribet. Saya lebih senang kalau untuk kelompok itu wakilin aja. Misalnya ketua kelompok atau enggak harus ketua kelompok. Pokoknya salah satu dari tim kelompok di situ silakan. Oke, sampai di sini saya cukupkan sekian ya. Mohon maaf waktunya sangat terbatas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting for all. Iya, Bu. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu.